saya ulang lagi tadi karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini. Sekarang tuh banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri sarang Lirboyo semua, itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu apakah zikrus syekh itu menjadi ta'yin, harus itu, atau zikrus syekh itu zikrul ba'di wa iradatil. Saya beri contoh masalah hukum fikih. Karena ini bidang saya dulu ketika muda sering makili Anwar Musyawarah di Lirboyo. Dulu yang makili Lirboyo Gus Isom. Gus Rifza belum musuh saya dulu, belum musuh saya dulu. Jadi kalau musuh saya itu terlambat, saya sudah sufi, sudah agak ahli fikih, sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh tapi sudah ben diurusi sing nom-nom gitu. Sudah makom saya sudah ndak itu sudah. Tidak tahu entah makam saya dari mana, tidak tahu saya. Misalnya begini, saya beri contoh. Di antara yang nggak boleh dalam pernikahan adalah wa antajma'u bainal ukhtain, menikahi mbaknya plus adiknya, fi nikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi nggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bulik dan bude orang Jawa itu sama, dari bapak ya bulik, dari ibu juga bulik. Tapi kalau orang Arab bilang min jihadil ab disebut ammah, min jihadil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga gak boleh menikahi ponaan plus buliknya atau menikahi buliknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rajulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurunya bareng. Jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurunya bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini mimbabi dzikril ba'di wa iradatil kul. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan badan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rikza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Nggak mau membayangkan. Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon jebule ayu adi itu banyak. Terus dongano bae mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhten. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Ro nambah luwe ayu rabi adike, semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Tungone maksa. Tungone maksa niku wae. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Syajaratul apa? Ma'arif. Nanti kitabnya saya titipkan siapa saja Pak. Insya Allah sampai ke kursi saya. Apa kitab Syajaratul Ma'arif. Itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Quran. Ya modelnya begitu. Misalnya tadi
Babu nafil ibad bikulil bilad. Bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina makun. Saya masih ingat baca kitab supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama. Jadi ini bagian dari itu. Wong putu muridnya wae alim, banggune murid Lirboyo ora alim, wong putune wae alim kan gitu. Jadi kalau sampean ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafabi kan putu murid, wong putune wae alim mosok muridnya gak alim. Awas nak keman gak alim, sini-sini wong. Jadi harus mengkaca putune wae alim, apalagi anak epas. Apalagi anak epas. Jadi tadi sampai mana nih? Lupa ya. Sampai Adi Ayu. Adi Ayu. Mbak E sing ayu. Ditungakno tadi. Iya, ditungane bintang mati Adi oleh Mbak E. Tapi Adi mati Gus. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk, tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau enggak payu rabi ya enggak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa wasafa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh, dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan, maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit tuh salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja semua. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarut, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum Pondok Lirboyo. Masih kafir. Enggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, enggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman, itu dia paham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengannya nuduh orang gitu. Sampai saya kadang ketularan, saya ini orang baik gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah. Dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alayya fi nafsika syai'an. Mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Pendidikan itu mudah sekali dan itu sangat Quran. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustad bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya Ustaz tadi, ternyata jiran lebih alim, betul sios. Semudah itu orang memahami Quran. Golden Lamia. Saat ini dia guys menu terbaru dari Golden Lamian. Ini tuh Hongkong extra spicy chicken.
satu dua. Fa inna wa ta'ala bahasa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang Ustadz ini. Ila man huwa syarrun minni. Saelek-elek Harun Rasid itu jelek Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun, itu saja beretika faqula lahu qaulal layyin, harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini. Itu kan mudah, nggak perlu dokter, bisa, tidak perlu. Bisa, maksudnya bisa. Nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil itu mudah ditaklukkan, dibawa kemana saja itu bisa. Nah, ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah. Ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapalah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya, dan saya jamin tidak tak balas. Tidak tak balas, dan saya latihan legowo tadi, wal afina aninas. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu, orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, bana wau betan fi badil jannah. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah, tidak usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhros atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar kalau saudaranya Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus, saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadilah itu saudaranya buyut saya, Mbak Maksum buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun saya masih ingat betul dalilnya, mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan siratoka, jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Nah, niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu, walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah, karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger, manut guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ra mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajarin selain Nabi kok ora maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim, itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Udah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener, nak kue mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak bener, kalau kamu mesti tidak bener. Ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semudah itu Quran dipahami ahlinya.
Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit, saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Abi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika Sofa dan Marwah belum steril dari berhala-berhala itu, ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu, Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di Sofa dan Marwah. Kemudian itu disimbolkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali, karena kitab itu sedang dikaji di PSK Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UI yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasufnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasuf beliau mengatakan, saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abi Salam. Dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib itu. Era Sayyid siapa? Abil Hasan Asyadzili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam, Syajaratul Ma'arif, Izzuddin bin Abi Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib At-Targhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asyadzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abul Hasan Asyadzili. Sehingga kita insya Allah ngalami dzurriyatam ba'duha min ba'd. Baik dzurriyah nasabiyah maupun dzurriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi, putu lirboyo karena Mbah Mun